menceritakan kepada kita terkait dengan bagaimana bahaya perkataan kita mengumbar aib seseorang. Jemaah pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kita semua punya aib, punya sesuatu yang kita tidak tahu, dan kita tidak ingin orang mengetahui aib-aib kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menjaga aib seseorang ketika seseorang itu menjaga aib saudaranya. Dan aib ini biasanya terungkap dari perkataan-perkataan. Ada misalnya rahasia seseorang yang tidak selayaknya kita ceritakan. Dan itu menyebar, dan setiap kali menyebar, maka dosanya itu mengalir kepada kita. Alangkah baiknya para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, agar Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil hisab tidak menunjukkan satu demi satu aib kita, maka kita kontrol pembicaraan kita kontrol perkataan kita agar tidak keluar perkataan-perkataan yang tidak berguna. Contohnya membuka aib seorang. Ada sebuah kisah sahabat yang dirahmati Allah dari negeri Khurasan. Ada seorang ulama yang bernama Syekh Abdurrahman Khatim bil Alwan al-Asyam. Seorang ulama ini ulama besar. Ulama yang menjadi rujukan bagi orang-orang yang berkunjung ke tempatnya untuk menanyakan sesuatu hukum-hukum terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang ibu-ibu pergi ke rumah ulama ini ingin bertanya tentang ilmu. Kemudian dia masuk. Assalamualaikum, ya Ustadz, boleh saya masuk? Boleh, silakan. Kemudian ketika dia bertanya, para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, ibu-ibu ini mohon maaf sebelum bertanya, Ustadz saya ingin menanya, silakan Bu. Ketika dipersilakan, malah keluar kentut dari perutnya. Mohon maaf. Tentu ini membuat si ibu-ibu yang ingin bertanya tadi malu kepada ulama itu. Apa nanti kata orang kalau seandainya tersebar keluar, saya pergi ke ulama ini, kemudian setelah itu ingin bertanya, kemudian mengeluarkan sesuatu yang tidak baik di depan ulama. Akhirnya malu ibu-ibu ini. Tapi namanya ulama yang bijak. Ulama ini, jemaah yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah, dia paham. Kalau seandainya nanti dia tahu saya ini mendengar suara kentutnya, mohon maaf, dia nanti akan malu. Akhirnya ulama ini pura-pura tuli dia. Pura-pura tidak bisa mendengar. Mohon maaf Bu, apa tadi? Saya tidak mendengar. Saya tidak mendengar pertanyaan ibu. Akhirnya ibu-ibu ini senang sekali. Dia senang, kemudian dia sudah merasa bahwa ternyata ulama ini tidak begitu kuat pendengarannya, tidak mendengar kentut saya katanya. Akhirnya para pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu ini setelah selesai urusan dengan ulama ini, dia pergi keluar. Kemudian dia nyaman karena aibnya tidak ketahuan. Tapi namanya ibu-ibu, di luar dia cerita lagi. Tahu enggak bahwa ulama kita yang di Sinan itu, beliau itu orangnya tuli, susah mengecek. Apa yang disebutnya susah kita sebutkan, susah beliau mendengarnya. Sehingga terkenallah seantero negeri Khurasan itu bahwa ulama itu seorang yang tuli. Sehingga dia dijuluki ulama tuli. Sampai sidang jemaah yang dirahmati Allah, suatu ketika ibu ini meninggal. Ibu ini meninggal dunia, barulah orang semua sadar. Ternyata ulama ini pura-pura tuli selama hidup wanita ini untuk menjaga aibnya. Ketika ibu-ibu itu meninggal, ulama ini ngomong, dulu apa yang kalian bicarakan? Itu saya dengar itu. Tapi karena untuk menjaga aib ibu itu, biar dia malu, saya pura-pura tulis. Subhanallah. Begitu seorang ulama menjaga aib seseorang. Dia rela bertahun-tahun dicap sebagai orang tuli, dianggap seorang tuli, hanya untuk menjaga satu aib saudaranya. Karena dia memahami betul kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Hendaklah suatu seorang itu jangan berkata bagi yang tidak berguna. Siapa yang menjaga aib saudaranya, maka dipastikan Allah akan menjaga aibnya sampai akhir kelak. Kemudian yang berikutnya karakter orang yang beriman itu adalah wallazina hum lizzakati fa'ilun. Yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat dari setiap hartanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setiap kita adalah orang-orang yang mungkin terkandung dalam harta kita punya orang lain. Ketika kita punya harta, mungkin ada di situ zakat, namanya zakat mal.
Atau ketika setiap hari raya Idul Fitri kita harus membayar zakat fitrah. Kalau seandainya harta orang masih tercampur dalam harta kita, tidak kita keluarkan zakat bulanan kita, tidak kita keluarkan zakat sebenarnya yang menjadi kewajiban kita, maka setiap hari itulah harta kita bercampur dengan harta orang lain. Maka orang beriman selayaknya dia itu membersihkan hartanya dengan cara mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Husmin amwalihim shadaqatun tutahhirunahum wa tuzakkihim biha." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan harta mereka. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya zakat kita itu berhak diambil oleh pengelola zakat. Untuk apa gunanya? Untuk membersihkan harta kita dari harta orang lain. Selagi kita tidak mengeluarkan zakat, selama itu pula jemaah para pemirsa yang dirahmati Allah, harta kita bercampur dengan harta orang lain. Kemudian zakat ini juga adalah ibadah yang utama setelah sholat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dan tegakkanlah sholat dan tunaikan zakat. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga iman kita semakin hari semakin kuat, kemudian zakat kita keluarkan, harta kita bersihkan, sehingga karakter orang beriman yang ketiga ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Para pemirsa Antv Cahaya Hati yang dirahmati Allah, apa karakter orang beriman berikutnya kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini. Drama cinta terbaru persembahan Antv, Archana, gadis cantik yang berbakti, berjuang mencari cinta sejati. Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku. Yang paling baik di antara ribuan pemuda. Mencari pria yang tidak memandang status sosial. Zaman sekarang mana ada pemuda yang baik. Aku juga sering baca di koran. Iya, itu kan cuma di koran. Memang benar, Sulatna. Jodoh itu kan nasib. Dan mencintainya sepenuh hati. Suamiku, lihat ini. Aku sudah menemukan pemuda yang cocok. Usianya 27 tahun, warna kulitnya putih, dan dia bekerja di perusahaan yang bagus. Aku minta kunci 12. Dan dia pasti pakai jas. Mereka berdua pasangan serasi. Archana mencari cinta di Antv. Namanya Tapki. Sekilas ia nampak sempurna. Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar. Tapki, Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya. Tapki di Antv. Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak. Dan lelaki yang dicintainya meninggalkannya. Pertemuannya yang tidak disengaja dengan seorang anak mengobati kesedihannya. Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya. Anak yang merindukan ayahnya. Halo, Papa. Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda. Mohabbatain di Antv. Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda. Gopi yang buta huruf dan Rashi yang berpendidikan modern. Namun ketika perjodohan terjadi, Gopilah yang terpilih. Gopi di Antv. Para pemirsa Antv Cahaya Hati yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masuk ke sesi terakhir
terkait dengan karakter orang-orang beriman. Karakter orang beriman yang keenam adalah menjaga kehormatannya. Dalam surah Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallazina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, kehormatan kita, iman kita, itu salah satu indikatornya adalah sejauh mana kita menjaga kemaluan kita. Orang beriman, dia itu akan risih, jangankan melakukan zina, tapi juga mendekati zina saja sudah risih hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina. Mendekati saja kita tidak boleh, apalagi melaksanakannya. Jangan sampai kita plesetkan ayat Allah ini. Kata Allah kan mendekati tidak boleh, melaksanakan tentu boleh. Bukan seperti itu artinya. Ini berarti larangan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga kemaluan kita dari zina itu. Jangankan melaksanakannya, mendekati saja tidak boleh. Nah. Kemudian karakter yang berikutnya, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan menunaikan janjinya. Ini para pemirsa bagi orang-orang yang diberi amanah. Bisa amanah itu misalnya diberikan kepadanya jabatan sebagai suami. Harus amanah melaksanakan titipan mertuanya. Anaknya yang sudah dibesarkan sekian tahun kemudian dititipkan kepadanya untuk menjadi istrinya. Maka kewajiban bagi suami menjaga amanah mertuanya untuk mengayomi, melindungi anaknya. Bisa jadi amanah diberikan kepada kita amanah pekerjaan. Diberikan kepada kita amanah pekerjaan tertentu, kita sungguh-sungguh jaga amanah itu. Datang tepat waktu, bekerja dengan totalitas, kemudian bekerja dengan profesional, itu bentuk dari amanah. Atau bisa jadi kita ditugaskan untuk menjadi sebuah pemimpin. Mulai dari tingkat terendah, RT, RW, lurah, wali kota, anggota dewan, dan segala macamnya. Kita diberikan amanah. Maka salah satu kewajiban kita ketika kita ingin mempunyai karakter orang beriman adalah menunaikan amanah dengan sungguh-sungguh. Datang sungguh-sungguh, kemudian melaksanakan sungguh-sungguh, kemudian kita tidak berbuat zalim terhadap apa yang memberikan amanah kepada kita. Ketika rakyat memberikan amanah kepada kita, kita tunaikan dengan baik. Ketika kita penegak hukum dan keadilan, kita tegakkan seadil-adilnya. Kita berikan sebuah pelayanan prima kepada masyarakat. Sehingga jamaah sekalian masuk kita menjadi karakter orang-orang yang beriman yang disebutkan dalam Allah Subhanahu wa taala wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian yang terakhir pada sesi ini adalah salah satu karakter beriman adalah gemar berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Antv yang dirahmati Allah, semoga kita hari demi hari iman kita semakin kuat. Sensitivitas hati kita kepada Allah semakin kuat. Kemudian apa yang menjadi karakter orang beriman senantiasa melekat pada diri kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyertai semua urusan kita. Selalu bersama kita karena kita masuk menjadi orang-orang yang mempunyai karakter iman sesuai yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.